Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Waf'alna ala syari'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita melanjutkan pembicaraan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita sampai kepada ayat yang ke-160 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manakah manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah olehmu dari apa yang pada bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti kamu akan langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya, hanya setan itu tidak lebih menyuruh ia akan kamu dengan yang buruk dan yang keji. Wa antaqulu 'ala Allahi, dan juga menyuruh ia setan bahwa mengatakan kamu akan Allah, atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak mengetahui atau tidak berilmu kamu tentang itu. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan bagi mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, ikutlah olehmu apa yang telah menurunkan Allah, itu Quran. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, sebenarnya mengikut kami akan apa yang mendapati kami atasnya bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a, adakah dan jikalau ada bapak-bapak mereka itu tidak mengakali mereka akan sesuatu, wala yatadun, dan tidak mendapat petunjuk mereka juga akan mereka ikut. Wa masalul lazina kafaru kamasalil lazi yanqiqu bima la yasma'u illa du'a wa nida, dan perumpamaan orang-orang yang kafir itu adalah seperti orang yang gembala dengan apa yang tidak mendengar ia yang digembalakan itu, kecuali seruan dan panggilan. Sumum bukmun umyun fahum la yaqilun, pekat, lagi bisu, lagi buta, maka mereka tidak mengakali mereka. Ya ayyuhallazina amanu, wahai manakah orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah olehmu dari yang baik-baik apa yang telah memberi rezeki kami akan kamu. Washkurulillah, dan bersyukurlah kamu bagi Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, bahwa jika ada kamu akannya Allah itu menyembah. Itu tadi ayat. Nah, benar Allah
banyak sekali ayat itu mengandung makna-makna yang perlu kita bicarakan. Apalagi kata-kata yang ada di dalamnya, yang kata-kata Al-Quran itu sebetulnya itu perlu dicari pengertiannya. Seperti kata-kata halal. Itu kata halal itu berasal daripada kata boleh. Ya, jadi makanlah olehmu di bumi itu yang dibolehkan. Tapi tidak cukup hanya sekedar dibolehkan saja oleh agama, tambah lagi dengan thayyiban, baik. Itu salah satu contoh misalnya. Apalagi kalau kita lihat yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, yang pertama sekali kalau kita amati ayat itu memanggil manusia. Jadi berarti Allah sangat peduli kepada manusia. Ya, bukan yang dipanggil oleh Allah itu makhluk lain, tapi adalah manusia. Nah, mengapa dipanggil oleh Allah manusia? Jawabannya jelas. Begitu perhatian Allah, begitu kepedulian Allah tentang manusia. Karena manusia itu pada prinsipnya adalah lebih daripada makhluk-makhluk lain. Itu pada prinsipnya. Tapi walaupun demikian, bisa pula manusia itu jatuh lebih di bawah daripada makhluk lain. Seperti dalam surah Al-A'raf, ulaika kal-an'am bal hum adall. Manusia-manusia tertentu dengan ketentuan ayat itu, mereka itu seperti an'am, binatang ternak, bahkan mereka lebih daripada binatang ternak itu. Itulah manusia. Maka di waktu membaca ayat itu manusia harus tahu diri bahwa prinsip kemanusiaannya itu harus dipertahankan. Apa itu manusia? Jadi kata manusia. Kata manusia itu, anas itu berawal dari kata-kata anasa. Ya. Artinya anasa itu adalah sejahtera, damai, tentram, fleksibel. Jadi artinya yang manusia itu adalah orang-orang yang damai, orang-orang yang tentram, orang-orang yang tidak terlampau ke kiri, tidak terlampau ke kanan. Itulah manusia. Maka sering kata manusia itu diidentikan dengan orang yang selamat. Selamat dengan Tuhan, selamat dengan manusia, selamat dengan makhluk di sekelilingnya. Itulah manusia. Kalau kita ambil satu pengertian dari anasa tadi adalah selamat, maka tapasul manusia mengakui bahwa banyak manusia itu yang memang tidak selamat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak selamat dengan manusia, tidak selamat dengan makhluk di sekitarnya. Kalau memang tidak selamat, berarti manusia itu jatuh ke bawah. Boleh jadi jatuhnya itu tadi sampai melebihi, turunnya seperti binatang ternak. Itulah manusia. Nah, jadi kita manusia kok harus hati-hati di dalam kehidupan. Jangan sampai turun daripada kemanusiaan itu. Harus naik sehingga melebihi makhluk-makhluk lain, bahkan melebihi malaikat sekalipun. Itu yang harus dicari, itu yang harus diusahakan di dalam kehidupan di permukaan ini. Nah, maka oleh sebab itu berupayalah untuk menyelamatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam dua bentuk yang terutama sekali. Satu menyangkut dengan i'tikad. Kalau i'tikad kita, akidah kita tidak tercapai atau tidak menuju kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kemanusiaan kita rusak. Maka waktu itu belajarlah terus-menerus bagaimana supaya dapat akidah itu, i'tikad itu benar-benar menuju kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
zat Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah zat Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti. Kita tidak akan mengerti dan siapapun makhluk tidak akan diberi kemampuan untuk mengenali zat Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Tidak tersusun dari apapun. Tidak kurang. Tidak ada yang cacat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun adanya zat Allah Subhanahu wa taala itu wajib diketahui. Melalui apa diketahui adanya wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala? Melalui sifatnya, melalui af'alnya. Sifat dan af'al itulah yang dikatakan ayat, bukti tentang adanya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita amati bagaimana kasihnya Allah, bagaimana sayangnya Allah, bagaimana kuasanya Allah, akan terbuktilah dalam pikiran kita tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian menyangkut dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu walaupun berbagai macam bentuk sifat, 99 itu yang dikumpulkan oleh para ulama. Sebetulnya sifat Allah tadinya banyak, lebih daripada 99. Maka sifatnya itu apapun modelnya, itu terhimpun kepada sesuatu yang disebut dengan kebaikan. Maksudnya esa sifat Allah itu di dalam baiknya, tak ada yang buruk. Walaupun segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala lalu ditimpakan kepada manusia sebagai sifatnya, itu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, malah manusia itulah yang tidak mengerti kadang-kadang. Banyak itu Allah ingin memberikan sesuatu keuntungan besar kepada manusia, tetapi melalui derita di sana. Contoh saja, pernah ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana surga itu Rasul? Kajian Nabi, apa nanti di situ tuh sesuatu tempat yang tidak mungkin ditempati, yang tidak bisa ditempati oleh siapa-siapa kecuali oleh orang-orang tertentu. Nah, lalu bertanya sahabat, siapa orang yang sampai ke situ tuh ya Rasul? Orang yang bisa terbang seperti burung. Lalu disesat. Siapa orang itu ya Rasulullah? Orang-orang yang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan senang hati. Takdir apa itu? Takdir buruk. Kalau nyo sakit, nyo bersabar, semakin bertambah kebaikannya karena sakit itu. Kalau nyo miskin, nyo sabar, sehingga bertambah kebaikannya dikarenakan kemiskinannya itu. Jadi rupanya ada hadis menyatakan kefakiran itu membawa manusia kepada kekafiran. Itu sebetulnya tidak benar itu 100%. Cuman benarnya bagi orang-orang tertentu, orang-orang tidak punya ilmu memang kesulitan membawanya kepada kekafiran. Tapi bagi orang-orang yang mengerti bahwa kemiskinan itu bisa membawa manusia tadi kepada keuntungan yang amat sangat besar sekali. Nah, coba kita logikakan. Kalau seseorang disakitkan Allah Subhanahu wa taala, tapi orangnya orang yang mengerti, tadi orang yang paham dengan kebenaran Allah, apa yang terjadi pada dirinya? Yang pertama sekali kesabaran. Nah, maka dengan kesabaran itu dosanya akan berguguran. Betul enggak? Beruntung orang sakit kalau seperti itu. Nah, dan kemudian orang yang sakit itu akan lebih banyak mengingat mati daripada orang sehat. Logis tak? Jauh itu. Nah, kalau orang sakit-sakitan, pastinya banyak mengingat mati. Nah, dan mengingat mati itulah kata Nabi yang membuat manusia tadi bisa terbang kepada tempat yang indah. Jadi semakin banyak manusia mengingat mati, semakin terjadilah persiapan untuk menemui mati itu bagi dirinya. Nah, jadi rupanya keburukan bisa dijadikan oleh Allah
semuanya itu adalah baik, tapi tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, jadi makin berusaha manusia tadi untuk memperbaiki dirinya, tentunya dengan pelajari Quran dan Sunnah tadi, maka justru mereka itu akan semakin mampu menerima dengan secara baik apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka orang yang semacam itu mungkin saja akan diberikan suatu keuntungan oleh Allah, itu adalah melalui sesuatu yang tidak diingininya. Kita pernah menyampaikan dalam pengajian baru-baru itu, kalaupun kita berdoa nak elok, itu tak spontan saja elok tadi diberikan oleh Allah, tapi melalui proses dulu. Contohnya seperti orang ke rumah sakit. Orang ke rumah sakit kan ingin sembuh. Nah, untuk sembuh tadi itu berbagai macam yang diberikan dokter. Kalau dulu disuntik pakai, ya disuruh makan ubat. Ubat tadi kadang-kadang pahit dan lain sebagainya. Allah seolah-olahnya seperti itu. Jadi kalau Allah memberikan kebaikan kepada kita melalui yang proses yang disebut dengan proses tadi. Jadi maksudnya orang yang baik hubungannya dengan Allah tidak pernah terlintas di dalam hatinya pendongkolan kepada Allah itu. Nah, sehingga dalam ayat-ayat itu diterangkan orang-orang yang tidak baik itu adalah kalau diberi mereka kesulitan mereka berdoa kepada Allah. Kalau dilepaskan mereka dari kesulitan, mereka itu menganggap dirinya lah yang berkemampuan untuk melepaskan dirinya dari kesulitan itu. Orang baik bukan seperti itu. Orang baik adalah pandai menyikapi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Betul juga asmanya Allah. Tidak ada yang buat elok sama sekali. Untuk itu jangan kita berpikir bahwa ada asma Allah itu yang buat. Af'al Allah Subhanahu wa taala harus ditauhidkan. Baik itu, bungkusnya baik. Inna Allah la yastahi an yatriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tidak malu-malu Allah menjadikan nyamuk. Jelas-jelas nyamuk itu dunia itu menyatakan memproklamirkan tidak baik. Sumber keburukan, sumber penyakit, sumber malaria dan lain sebagainya nyamuk. Ya. Nah, jadi orang-orang mufassir mengartikan la yastahi ayat riba masalah mabaudah tadi itu dengan nyamuk. Ya, nyamuk. Nah, dan kita harus jali, harus nampak itu perbuatan Tuhan yang begitu buruknya. Nyamuk itu adalah merupakan musuh manusia dijadikan oleh Allah. Kalau terlintas di dalam hati kita buruk kerja tolak, berarti kita salah hubungan kita, kemanusiaan kita turun. Kan manusia tadi turun kemanusiaan kita, karena kita tidak elok di Tuhan berarti. Nah, maka untuk itu berupayalah mencari nilai-nilai kebaikannya. Nah, dengan apa kita dapat mencari kebaikan-kebaikan dari nyamuk itu? Banyak sekali itu. Contohnya, misalnya, kalau kita melihat orang-orang yang hidup di pedalaman, contohnya lah orang-orang kubu masuk duduk, tak berbaju di dalam hutan, badannya sehat-sehat. Pertanyaannya, mengapa mereka sehat-sehat sementara orang memelihara kesehatannya di kota-kota, di daerah-daerah yang normal kurang sehat? Jawabannya boleh karena nyamuk. Bisa dipahami. Jadi orang kubu masuk siswa, orang sakai masuk siswa, keluar hutan masuk hutan, kadang-kadang tak pakai di dalam itu tak pakai baju, badannya sehat-sehat. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena nyamuk. Aneh kan? Jadi rupanya nyamuk yang dijadikan Allah yang membuat kita menjadi jijik benci itu kebaikan. Sehingga orang memperkirakan, menyelidiki rom itu kalau dia menggigit itu ibaratnya itu mengeluarkan darah kotor. Sama aja bokap. Ya. Jadi kalau bokap dikeluarkan darah kotor. Nabi mengatakan 2
Itulah yang terjadi di daerah-daerah yang steril, yang asli seperti dalam hutan tadi. Sehingga sehat-sehat kurang tumbuh. Kalau di daerah-daerah seperti di kota, kenapa rongi tadi menjadi bencana bagi manusia? Ulah manusia itu sendiri. Bukan ronginya yang salah, tapi rongi tadi yang sudah terkontaminasi oleh perbuatan manusia. Dibuang sampah sembarang tempat, ya, dilakukan sesuatu sembarang tempat, akhir-akhirnya nyamuk tadinya yang seharusnya itu adalah membuat manusia sehat, kini menggigit manusia, membawa kuman. Maka jadilah rongi berubah posisi, bukan menyehatkan, tapi mendatangkan penyakit. Sehingga Nabi mengatakan, ya, bersih itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi jauh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada perbuatan yang buruk. Nah, maka oleh sebab itu kalau nak jam turun daripada kemanusiaan tadi, pelihara hubungan dengan Allah dalam bentuk tauhid tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang asma dan tentang af'alnya. Dua yang menyebut dengan Tuhan tadi. Dan pasti yang keduanya yang harus dipelihara itu adalah ibadah dengan Tuhan. Jangan sampai terjadi penghambaan diri itu kepada selain Allah. Jangan sampai kita beribadah itu menuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu agak sulit. Tapi logikanya bagaimana? Kalau kita beribadah itu, beramal itu menuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selain Allah itu adalah miliknya Allah. Taruhlah kalau kita ingin surga misalnya, surga itu milik Allah. Jadi kalau karena ingin surga itu berarti tidak logis. Ya, asalnya pergi ke rumah seorang raja, kita ingin bantuan dari seseorang raja, lalu kita datang ke situ. Dan rajanya tidak kita pedulikan, tidak teringat kita raja. Yang penting apa bantuannya? Ya, berarti itu tidak akan pernah dapat. Kalaupun dapat, namanya adalah merampas atau namanya mencuri. Jadi maka oleh sebab itu harus rajanya yang harus dituju. Kerajo wakai minta kerajo tadi kalau nyono bersedia kita diberi, bersedia tidak diberi. Itulah yang dikatakan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diteliti, banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia yang mengklaim sebagai orang yang ikhlas, tapi sebetulnya tidak ikhlas. Mengapa? Karena yang dia tuju bukan yang punya, tetapi yang dia tuju adalah yang dipunyai oleh seseorang. Akhirnya apa yang terjadi? Ciri-cirinya orang semacam itu apa? Selalu mengharapkan bantuan orang, tetapi dia lupa kepada orangnya, tidak orangnya yang mengharapkan. Itu istilah kita baru ini. Jadi jangan pemberiannya yang diharapkan, tapi harapkanlah yang memberi. Harapkan Allah Subhanahu wa taala, jangan pemberiannya diharapkan. Itu akan diaji, tapi tidak kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak terjadi amalan-amalan menuju bukan kepada Allah, bukan menginginkan Allah, tapi menginginkan apa yang dipunyai, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dapat, tetapi itu ya barangkali sama itu dengan kita menyamun, ya, menodong atau mencuri milik seseorang. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk jangan turun posisi kita daripada manusia, maka pertama sekali harus elokkan hubungan kita dengan Allah dalam mentauhidkan zat, sifat, asma dan af'al. Bisa terangnya. Nah, yang keduanya adalah dengan manusia, pelihara dengan manusia. Itu perlu kita ulang-ulang tadi itu. Apakah yang dimaksud dengan hubungan baik dengan manusia? Kira-kira orang akan mendefinisikan secara umum orang
baik hubungannya dengan manusia adalah sekain sebaju, ya, malam sekala mulu. Itu istilah orang lama-lama. Sabajam ba'ayam, setiap ayam sabajam bak masih. Itu namanya katakan baik dengan manusia. Coba kita bayangkan. Kalau itu definisi baik hubungan dengan manusia, maka Nabi Muhammad lah yang terburuk hubungannya dengan manusia. Laisa kain sebaju Muhammad dengan Abu Jahil, dengan orang Arab? Enggak. Laisa kancang bawasinya dengan orang Arab? Laisa ciok bayarnya dengan orang Arab? Pasti jawaban semuanya itu tidak. Jadi kalau begitu, mana yang dikatakan hubungan baik dengan manusia? Maka hubungan baik dengan manusia itu berada dalam satu kata, yaitu tidak berniat buruk kepada orang lain, tidak berniat jahat kepada orang lain, tidak dendam kepada orang lain, sekalipun orang membenci. Itulah yang dikatakan berbuat baik dengan manusia. Orang yang baik hubungannya dengan manusia. Nah, ini bisa kita bayangkan. Di kita pun barangkali memahami seperti itu. Yo, elok hubungan siapa ya, ajak orang tebang dulu nampak cik, nampak keduanya sejiuk pak yang tadi sebenarnya empat besi. Itu tidak bisa jadi itu. Mengapa? Orang-orang kafir sama orang kafir bisa seperti itu. Orang-orang munafik sama-sama munafiknya bisa seperti itu. Apalagi orang-orang beriman sama orang beriman. Jadi kita harus cari apa definisi yang patut kita pakai untuk istilah baiknya hubungan dengan manusia. Rupanya yang tadi, tidak dendam, tidak iri, tidak syak, tidak berniat buruk kepada orang lain, walaupun orang lain berbuat buruk kepada kita. Itulah orang yang baik hubungannya dengan manusia. Jadi barangkali kalau di Mekah itu dulu Cik Muhammad dan aja itunya belum-belumnya. Kemudian baru setelah Nabi Muhammad tadi diakui kebenarannya oleh beberapa orang sahabat, maka pada waktu itu mulailah sahabat tadi seperti itu kepada orang lain. Bayangkan dengan kehidupan kita kini. Ya, walaupun nampaknya satu baju, satu merek, satu partai, tapi kadang-kadang definisi tadi tak jalan. Hidup amat mengamati. Jadi penuh hidup tadi dengan persaingan. Guru sama-sama guru bersaing. Pegawai sama-sama pegawai bersaing. Murid sama-sama murid bersaing. Buya sama-sama buya bersaingan. Bayangkan. Jadi begitu sulitnya memperbaiki hubungan sesama manusia. Begitu di dalam kelompok kecil, sampai kepada kelompok-kelompok terbesar, bahkan sampai kepada dunia internasional, bahwa hubungan itu memang sudah rusak, fatal rusak hubungan sesama manusia di hari ini. Nah, maka untuk itulah kalau kita lihat di dalam satu riwayat, Nabi diludahi oleh orang. Lalu pada suatu saat orang tadi tidak meludahi Nabi lagi. Bertanya Nabi ke orang sekitar, terutama Asyadu. Dikatakan oleh orang tadi nama sosial ini sakit. Karena hubungan baik yang Muhammad tadi dengan orang baik, Nabi Muhammad lah yang pertama sekali untuk melawat, untuk apa yang